Agus adalah seorang pria yang nasibnya tampak tak pernah berpihak padanya. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil yang hampir roboh, terletak di pinggiran desa yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang deras. Setiap pagi, Agus bangun sebelum matahari terbit. Ia memulai harinya dengan berjalan kaki sejauh beberapa kilometer ke pasar untuk mencari pekerjaan serabutan. Kadang ia membantu pedagang memindahkan barang, kadang ia bekerja sebagai buruh kasar, mengangkat kayu atau batu. Hasilnya selalu sedikit, sekadar cukup untuk membeli makanan sehari-hari. Meski hidupnya berat, Agus adalah pria yang penuh dengan ketulusan. Ia tidak pernah mengeluh atau menyalahkan nasib. Baginya, hidup adalah perjalanan panjang yang harus dijalani, walaupun jalannya penuh batu terjal. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan harapan kecil bahwa suatu hari kehidupannya akan berubah. Setiap malam, ia berdoa di depan lilin kecil yang selalu ia nyalakan di sudut gubuknya. Tuhan, jika memang ada keajaiban di dunia ini, izinkan aku merasakannya meski hanya sekali saja, bisiknya pelan, dengan mata yang penuh harapan dan kesedihan. Namun, hari-hari berat itu terus berulang. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai pria miskin yang baik hati tetapi tak punya keberuntungan. Mereka sering berkata, Agus itu seperti sungai yang tak pernah kering. Meski kecil dan tak berarti, ia terus mengalir tanpa henti. Kata-kata itu membuat Agus merasa dihargai. Meski dalam hatinya ia tahu bahwa hidup seperti ini tak bisa ia jalani selamanya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, Agus merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Angin malam berhembus lembut, membawa suara gemerisik daun dan gemericik air sungai yang terdengar lebih keras dari biasanya. Tanpa alasan yang jelas, ia memutuskan untuk berjalan ke tepi sungai, tempat ia sering duduk untuk merenung. Di bawah sinar bulan yang memantul di permukaan air, suasana sungai itu tampak magis. Airnya berkilauan seperti dihiasi berlian, dan hutan di sekelilingnya tampak lebih hidup. Agus duduk di atas batu besar, menghadap ke sungai sambil memandangi bayangan dirinya di air. Ia menarik napas panjang, berusaha mengusir rasa gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, suara gemuruh kecil terdengar dari arah sungai. Air yang semula tenang mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang besar sedang berenang mendekat. Agus terdiam, tubuhnya kaku. Dari kejauhan, ia melihat bayangan putih yang semakin lama semakin mendekat. Apa itu? Buaya, pikirnya, dengan jantung yang berdegup kencang. Namun, bayangan itu berbeda. Saat mendekat, ia melihat seekor buaya putih besar dengan mata yang bersinar seperti berlian. Buaya itu berhenti tepat di depannya, memandang Agus dengan tatapan yang membuatnya sulit berpaling. Dalam ketegangan itu, Agus hampir kehilangan keseimbangan. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Buaya putih itu membuka mulutnya, tetapi yang keluar bukan suara menggeram, melainkan suara lembut seorang wanita. "Jangan takut, Agus," kata suara itu. Agus membelalak, bingung bagaimana buaya bisa mengetahui namanya. Buaya putih itu memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Buaya Putih, penguasa sungai dan penjaga hutan di daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, ia telah mengamati kehidupan Agus. "Aku tahu betapa kerasnya perjuanganmu, betapa tulusnya hatimu, dan betapa kau tidak pernah menyerah meskipun hidup selalu memberimu cobaan," ucap Sang Ratu dengan suara yang penuh wibawa. Sang Ratu kemudian menawarkan sesuatu yang mengubah hidup Agus selamanya. "Jika kau bersedia menjaga rahasia keberadaanku, aku akan memberikan kekayaan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya," katanya. Tawaran itu terdengar seperti mimpi, tetapi Agus merasa ragu. Ia tahu bahwa semua hal besar selalu memiliki konsekuensi. "Apa yang harus aku lakukan sebagai imbalannya?" tanya Agus dengan suara bergetar. Sang Ratu tersenyum. "Hanya satu hal, jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang telah kuberikan padamu," jawabnya.
Setelah pertukaran kata-kata itu, sang ratu menghilang ke dalam sungai, meninggalkan Agus yang masih kebingungan. Ketika pagi tiba, ia kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Namun, kejutan besar menantinya. Di depan pintu gubuknya, ia menemukan sekantung emas yang berat. Awalnya, ia mengira itu hanyalah khayalan. Tetapi saat ia menyentuh kantung itu, ia tahu bahwa semuanya nyata. Agus menggunakan emas itu dengan bijak. Ia memperbaiki rumahnya yang hampir roboh dan membeli peralatan untuk membuka usaha kecil. Dengan cepat, hidupnya berubah. Ia tidak hanya bisa makan dengan layak setiap hari, tetapi juga mulai dikenal sebagai pria yang dermawan. Ia sering membantu tetangganya yang kesulitan dan memberikan makanan kepada anak-anak miskin di desa. Namun, perubahan ini membuat orang-orang desa mulai bertanya-tanya, dari mana Agus mendapatkan semua uang ini? Bisik-bisik itu mulai terdengar di setiap sudut desa. Agus hanya tersenyum dan tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Ia tahu bahwa rahasianya dengan sang ratu harus tetap terjaga, apapun yang terjadi. Beberapa bulan setelah kehidupannya berubah, Agus bertemu dengan seorang wanita bernama Laras. Wanita itu datang ke desa sebagai pendatang baru, dan kecantikannya segera menarik perhatian banyak orang. Namun, Laras bukan hanya cantik, ia juga memiliki kepribadian yang hangat dan penuh perhatian. Ketika pertama kali bertemu Agus di pasar, Laras tersenyum dan memperkenalkan dirinya. "Kau pasti Agus, pria baik hati yang sering membantu orang di desa ini," katanya dengan suara lembut. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang semakin dekat. Laras sering datang ke rumah Agus, membantu memasak, dan berbincang tentang kehidupan. Agus merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Laras, sesuatu yang membuatnya merasa tenang dan bahagia. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Agus memberanikan diri untuk melamar Laras. "Aku tahu hidupku penuh dengan rahasia, tetapi aku ingin kau menjadi bagian darinya," kata Agus dengan tulus. Laras menerima lamaran itu dengan senyuman. Namun, di balik kebahagiaan mereka, Laras menyimpan rahasia besar yang suatu hari akan menguji cinta mereka. Rahasia yang, jika terungkap, bisa menghancurkan semua yang telah mereka bangun bersama. Pernikahan Agus dan Laras berlangsung sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Warga desa hadir untuk memberikan doa restu, meskipun rasa penasaran tentang asal-usul kekayaan Agus masih membayangi mereka. Laras terlihat begitu sempurna sebagai seorang istri, anggun, perhatian, dan selalu mendukung Agus. Kehidupan mereka tampak seperti dongeng. Namun, di balik senyuman Laras, ada sesuatu yang disembunyikannya. Laras sering menghilang saat malam hari. Awalnya, Agus berpikir itu hanya kebetulan, mungkin Laras ingin menikmati udara malam atau berdoa dalam keheningan. Tetapi kebiasaan ini terus terjadi, dan setiap kali Agus bertanya, Laras selalu mengalihkan pembicaraan dengan senyum yang terasa samar. Kecurigaan Agus semakin besar ketika suatu malam ia mendapati Laras tidak ada di rumah. Ia menunggu hingga larut malam, tetapi Laras tidak juga kembali. Dengan perasaan cemas, Agus memutuskan untuk mencarinya. Langkahnya membawanya ke tepi sungai, tempat pertemuannya dengan Ratu Buaya Putih. Hatinya berdegup kencang saat ia melihat sosok Laras berdiri di tepi sungai, diterangi sinar bulan. Agus mengintip dari balik pohon, tidak ingin Laras menyadari kehadirannya. Apa yang ia saksikan membuatnya tercengang. Laras melangkah ke air, dan perlahan tubuhnya berubah. Gaunnya melebur menjadi sisik putih yang berkilauan, dan dalam hitungan detik, Laras berubah menjadi seekor buaya putih besar. Agus membekap mulutnya sendiri, menahan teriakan yang hampir keluar. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya gemetar. Laras yang selama ini ia cintai ternyata adalah sosok yang sama dengan Ratu Buaya Putih. Agus pulang dengan hati yang kacau. Ia merasa dikhianati oleh wanita yang ia anggap segalanya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah semua ini hanyalah rencana Laras untuk memanfaatkannya? Ataukah cinta Laras kepadanya benar-benar tulus?
Ketika Laras kembali ke rumah, Agus tidak bisa menahan emosinya. "Siapa kau sebenarnya, Laras?" teriaknya dengan nada yang tidak pernah Laras dengar sebelumnya. Laras terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya. "Aku tahu ini sulit untuk diterima, tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya," ucapnya dengan suara bergetar. Laras mengakui bahwa ia adalah wujud manusia dari Ratu Buaya Putih. Ia menjelaskan bahwa ia jatuh cinta pada ketulusan hati Agus sejak pertama kali melihatnya di tepi sungai. "Aku tidak pernah bermaksud membohongimu, Agus. Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya dicintai sebagai manusia," kata Laras dengan air mata yang mengalir di pipinya. Namun, penjelasan itu tidak cukup untuk meredakan amarah Agus. "Kau seharusnya memberitahuku sejak awal. Aku memberikan seluruh hidupku untukmu, tapi kau menyembunyikan kebenaran ini," balas Agus dengan suara keras. Laras hanya bisa terdiam, menerima setiap kata dari Agus. Dalam hatinya, ia tahu bahwa menyembunyikan rahasia ini adalah kesalahan, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa cintanya pada Agus akan begitu dalam. Malam itu, Agus memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia merasa butuh waktu untuk berpikir, untuk memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan angin malam membawanya kemana saja. Di dalam hatinya, ada perasaan cinta yang masih membara untuk Laras, tetapi juga ada luka yang sulit disembuhkan. "Bagaimana aku bisa mencintai seseorang yang bukan manusia?" pikirnya sambil menatap langit malam. Sementara itu, Laras tetap berada di rumah, menangis sendirian. Ia tahu bahwa kepercayaan Agus telah hancur, dan mungkin hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Namun, ia tidak menyerah. Laras memutuskan untuk melakukan apapun demi membuktikan cintanya kepada Agus. Keesokan harinya, ia mendatangi Agus di tepi sungai. "Agus, aku tahu aku telah menyakitimu, tapi aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya," kata Laras dengan tulus. Agus hanya terdiam. Ia melihat ke dalam mata Laras dan melihat kejujuran yang mendalam. Ia tahu bahwa Laras mencintainya dengan tulus, tetapi menerima Laras berarti menerima kenyataan yang sulit. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, Agus menghela napas panjang. "Jika aku mencintaimu, aku harus mencintai seluruh dirimu, termasuk apa yang kau sembunyikan. Tapi aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk itu," katanya. Namun, tantangan terbesar mereka belum berakhir. Warga desa yang telah lama curiga dengan asal-usul kekayaan Agus mulai memperhatikan tingkah laku Laras. Mereka sering melihatnya berjalan ke tepi sungai di malam hari dan mulai menyebarkan desas-desus bahwa Laras bukan manusia biasa. Suatu malam, sekelompok warga desa mengikuti Laras hingga ke sungai. Apa yang mereka saksikan mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Laras berubah menjadi buaya putih. Mereka segera kembali ke desa dan mengumpulkan lebih banyak orang. Dengan obor dan senjata di tangan, mereka berencana untuk menangkap Laras. Agus yang mendengar rencana itu merasa hancur. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk memilih melindungi Laras dan rahasianya, atau membiarkan semuanya berakhir. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Agus berdiri di depan warga desa. "Jika kalian ingin menyakiti Laras, kalian harus melewati aku dulu," teriaknya dengan suara lantang. Agus menjelaskan kepada warga desa tentang kebaikan hati Laras dan bagaimana ia telah membawa keberkahan bagi desa mereka. Namun, warga yang dipenuhi rasa takut dan amarah tidak mudah diyakinkan. Ketegangan meningkat, dan Agus tahu bahwa ia harus mengambil tindakan yang lebih besar untuk melindungi Laras. Pada akhirnya, Agus dan Laras memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka tidak akan pernah bisa dicapai jika terus hidup di bawah pengawasan orang-orang yang tidak memahami cinta mereka. Dalam perjalanan mereka, Agus akhirnya menerima sepenuhnya siapa Laras sebenarnya. "Aku mencintaimu bukan karena siapa atau apa dirimu, tapi karena hatimu," kata Agus sambil menggenggam tangan Laras. Dari cerita ini,
Kita belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, baik itu batas dunia maupun batas hati. Agus dan Laras membuktikan bahwa menerima seseorang apa adanya adalah bentuk cinta paling murni yang bisa diberikan. Mereka juga menunjukkan bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan kepercayaan. Hidup mereka mungkin tidak sempurna, tetapi mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kejujuran satu sama lain. Agus dan Laras mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menerima kebahagiaan, tetapi juga tentang menghadapi semua rintangan bersama. Itulah kisah penuh inspirasi hari ini. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua untuk selalu menghargai cinta dan ketulusan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.